Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qul bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadat. Salatan tabdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sami'un artinya yang mendengar. Wajib secara akal Allah bersifat sama, mendengar. Maka mustahil Allah Ta'ala itu yang tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama adanya. Nah, maksudnya sama, yaitu Wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Jadi sama ini sifat berdiri pada zat Allah, maka Allah menjadi bernama Sami'un, Allah yang maha mendengar. Itu secara dalil naklinya Allahu sami'un alim. Kalau dalil aklinya itu mudah kita memaham dan menerima secara akal. Ada perlu terlalu rumit memikirkan. Karena Allah itu Tuhan, kita sudah yakin hanya Sidin yang mengadakan segala sesuatu, dan hanya Allah yang menggerakkan, mendiamkan segala sesuatu, dan hanya Allah yang menjadi tempat kita meminta. Nah, kalau Allah yang menjadi satu-satunya tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk memuji, mustahil Allah itu bersifat tuli. Nah, itu secara dalil akli naranya. Maka akal kita yang sihat menerima 100% bahwa Allah itu memang bersifat mendengar. Mustahil Allah itu bersifat tuli. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, kalaunya kita yakin, percaya bahwa Allah itu bersifat mendengar, maka bahwasanya, ini adabnya nah, bahwasanya ia senantiasa, arti senantiasa dalam setiap keadaan kita, baik waktu berdiri, berduduk, berjalan, baik waktu dalam keadaan apapun, itu disebut senantiasa naranya. Senantiasa kita memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepadanya. Itu satu. Yang kedua, dan banyak minta doa kepadanya. Jadi memuji atau berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah. Ini orang yang sudah ada lilihatan. Maksud lilihatan di sini inya sudah berisi kesadaran bahwa apapun yang inya terima itu seluruhnya kebaikan yang datang dari Allah. Kenapa inya sudah berisi kesadaran bahwa seluruh yang inya terima itu adalah kebaikan datang dari Allah? Bahasa kita banjarnya kadada yang kada baik di kita. Nah, dalam setiap keadaan apapun yang inya terima, pertamanya tuh yakin datang dari Allah. Yang kedua, yang datang dari Allah ini baik seberataan. Nah, karena inya sudah menganggap yang datang dari Allah itu baik seberataan, maka hati itu kawa senang menerima. Nah, hati yang senang menerima itu disebut ridha. Apabila hati sudah ridha, sudah senang, kawa memuji Tuhan. Nah, ini kan adabnya memuji. Nah, supaya kita kawa ridha, kawa senang menerima apa yang datang dari Allah, dan kita yakin itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, semalam pelajaran yang subuh Rabu yang terdahulu, Allah bersifat hayat, hayyun. Adabnya banyak bertawakal kepada Allah. Apabila kita sudah bertawakal kepada Allah, maksudnya sudah menyerahkan urusan kita lawan Allah.
maka Allah ini pasti mengatur kita dengan sebaik-baik pengaturan. Apabila kita nih sudah bertawakal lawan Tuhan. Semalam cara bertawakal itu 3 supaya kita masuk minal mutawakilin. Pertama yang semalam tuh ingat pian masih lo kok, bertaubat lawan Allah hari-hari siang dan malam. Yang kedua yang subuh semalam tuh membujurakan niat. Kalau ciri orang sudah bertaubat tuh cirinya bahwa ciri taubat kita diterima oleh Allah, kita tuh sudah tajadwal menuntut ilmu yang fardu ain. Itu cirinya. Mun kita belum terikat hati untuk menuntut ilmu yang fardu ain, itu ciri taubat kita belum diterima Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua, supaya kita termasuk orang yang bujur bertawakal lawan Allah, membujurakan niat semalam itu. Niat mulai bangun guring sampai guring pulang, seluruh ibadah yang digawi tadi adalah semata-mata menjunjung perintah Allah, hanya mengharap keridhaan Allah. Cirinya bahwa bujur semata-mata lillahi ta'ala, maka ciri orang yang bujur niatnya semata-mata lillahi ta'ala, satu juga cirinya, yaitu hanya memandang kebaikan Allah pada setiap keadaan, pada setiap amal yang ia kerjakan. Yang diitihinya nintuna hanya kebaikan Allah. Itu ciri kalau bujur-bujur lillahi ta'ala. 2 sudah. Ini menghendak termasuk minal mutawakilin. Yang ketiga, semalam itu kita wajib menyempurnakan syariat suruhan Allah. Allah menyuruh kita bersyariat yang hukumnya wajib, wajib juga melaksanakan dengan sempurna. Allah menyuruh kita bersyariat yang hukumnya sunnah, sunnah juga melaksanakan semampunya. Allah menyuruh kita misalnya berwirid pagi, sore, siang, malam sesudah 5 waktu kita gawi, itu semampunya juga. Allah menyuruh perkara yang mubah, suruhan Allah gawi, jangan diremehkan. Allah menyuruh minum kita. Allah menyuruh makan. Nah, itu seluruhnya itu syariat yang disuruh oleh Allah. Setiap syariat yang disuruh oleh Allah wajib kita menyempurnakannya. Maksud menyempurnakan di sini menjunjung. Jadi syariat itu kita gawi. Maka menggawi syariat bagian dari syarat orang tadi kawa bujur dipadahakan bertawakal kepada Allah. Apabila kita hanya menganggap atau hanya berpegang atau hanya berserah kepada Allah, tapi kita kadang melaksanakan syariat, maka belum bujur-bujur bertawakal lawan Allah. Karena maksud tawakal ini berserah. Arti berserah itu apa? Ujar Allah. Najar Allah. Nah, kita kan tadi ya Allah, ulun minta urusakan. Ini pelajaran subuh Rabu terdahulu tuh. Ulun minta urusakan lawan pian. Apa ujar pian aja? Ulun yakin pengaturan pian itu yang terbaik. Nah, kan kayak itu maksud tawakal nih. Jadi Allah, ayo aja aku mengatur hidup nyawa dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Cuma jalani yang kusuruh. Bertaubat nyawa, bertaubat. Cirinya menuntut ilmu. Imbah itu niat bujurakan niat. Cirinya hanya melihati kebaikan Allah di dalam beramal. Nah, imbah itu Allah menyuruh yang wajib, pekerjaan yang wajib kita gawi, pekerjaan yang sunnah kita gawi, syariatnya. Jaka ibarat kita garing baubat. Nah, itu seluruhnya tadi suruhan Allah. Maka tunduk kita dengan suruhan Allah itu termasuk bagian dari tawakal kepada Allah. Amun kita minta urusakan, tapi kita kadang masih pojer sidin, belum bertawakal nerennya. Nah, aku tahu urusakan pian aja aja kayak pakai pian. Ayo aja, cuma nah sediakan lo fotokopi KTP, sediakan fotokopi nikah. Nah kan, ya kalau amun kita minta urusakan orang tapi kadang menyediakan fotokopi KTP segala macam, berarti belum bujur-bujur minta urusakan. Nah, itu maksudnya tuh contohnya. Nah, maka syarat-syarat dilengkapi. Kalau syarat-syarat dilengkapi, itu yang disebut waman yatawakkal 'alallah, terpenuhi sudah. Waman yatawakkal 'alallah berarti sudah mencukupi syarat-syaratnya. Maka Allah pun fahuwa hasbuh, Allah mengaturnya dengan pengaturan yang terbaik. Nah, lalu kita yakin setiap yang kita terima nih pasti kebaikan dari Allah. Buktinya keadaan kita tadi diatur oleh Allah dengan pengaturan yang terbaik. Secara umum keadaan kita ini kan 4 dalam 24 jam. Ini secara umum lah. Secara umum keadaan kita ini 4, amun dirinci-rinci macam-macam
Pertama, ada keadaan kita yang dalam keadaan mendapat nikmat dari Allah. Kada bisa lepas kita dari itu. Keadaan yang mendapat nikmat dari Allah. Hal keadaan kita dapat nikmat. Kau duduk, kau berdiri, kau berjalan, kau melihat, kau mendengar, dapat nikmat tuh dari Allah. Nah, ketika kita dapat nikmat, maka Allah mengatur keadaan kita menjadi keadaan yang terbaik. Kayak apa keadaan yang terbaik orang mendapat nikmat? Bersyukur. Syukur lain syukur secara teori. Ini syukur kehimungan lawan Tuhan, memuji lawan Tuhan, itu sebenarnya bantuan Allah Ta'ala juga, yang disebut inayah naranya. Nah, ada semua orang dapat inayah nih tuh. Hanya orang yang bujur-bujur bertawakal kepada Allah yang dapat inayah dari Allah. Inya tadi kan minta aturakan Tuhan. Nah, jar Allah, kalau nyawa minta aturakan aku yang mengatur nyawa. Tapi kalau nyawa kada minta aturakan, aku serahkan nyawa dengan nafsu nyawa sendiri. Nah, jadi ada orang yang menjalani hidup dengan nafsunya, dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Maka orang yang kayak ini biasanya keadaannya kada baik, buruk. Bukti keadaannya baik, kada baik dan buruk bila dapat nikmat kada kawannya bersyukur. Nah, kenapa kada kau bersyukur? Memang Allah kada memberi syukur dalam dirinya. Kenapa Allah kada memberi? Karena inya kada bertawakal lawan Allah di dalam setiap keadaan. Inya mengandalkan kemampuan dirinya aja. Nah, keadaan yang kedua pulang, ada kalanya kita dapat musibah, itu kada kau dihindari, itu 24 jam. Musibah itu macam-macam, kada sama, dari yang ringan sampai yang paling berat. Tapi karena kita tadi sudah bertawakal lawan Allah, memenuhi syarat-syaratnya, dan Allah mau mengatur kita dengan pengaturan yang terbaik, belum datang musibah, sudah Allah andak di hati kita sifat sabar. Sabar itu secara teori kalau dibaca ditulis, kalau dibaca, ada kitabnya, ada penjelasannya, kalau dipaham. Tapi kalau pengamalannya mun Allah kada menolongi, kada kawa sabar biar lulusan pesantren Aras. Nah, kitabnya banyak, gurunya malaikat, tapi mun Allah Ta'ala kada memberi sabar, kada kawa kita sabar. Tetapi orang ahli bermamai, pemamaian benar, padahal guru tauhid, guru tasawuf, maka pemamaian. Nah, masalahnya itu adalah inayah Allah. Jadi ada orang dapat hidayah, paham lawan ilmu secara teoritis. Ada orang dapat taufik, kawa mengamalkan amaliyah zahir, kawa berzikir, kawa berwirid, kawa sembahyang, hafal Quran, kawa katuju mengaji, itu dapat taufik naranya, tapi belum tentu dapat inayah. Arti inayah ini kawa sabar, kawa bersyukur, kawa memandang kebaikan Tuhan, berisi musyahadah di hati, itu inayah naranya. Kada semua orang dapat itu. Siapa yang dapat itu? Yang mau membujurkan tawakalnya kepada Allah. Tadi yang 3 tadi syaratnya tuh dilaksanakan. Bertaubat, cirinya menuntut ilmu yang perdoain. Bujurkan niat, cirinya berusaha melihati kebaikan orang aja dalam setiap beramal. Nah, yang ketiga, junjung syariat, laksanakan syariat. Maka Allah yang mengatur keadaan kita. Selambat-lambatnya orang tersebut kena diberikan Allah, ujar si Saman Al-Madani, diberikan Allah rasa adam mahdun. Nah, diberikan Allah rasa seperti wali-walinya selambat-lambatnya ketika hendak sakaratil maut, karena Allah pengematurnya. Maka diberikan rasa seperti wali-wali Allah, seperti para nabi, rasa yang tidak ada sekalipun rasa selain dari semata-mata yang ada hanya Allah tu adam mahdun narnya. Nah, itu dirasakan oleh para wali-walinya. Allah yang memberi itu. Kenapa Allah memberi? Kita pang minta aturakan siden. Nah, jadi jangan sampai kita tadi rasa bisa, rasa mampu seorang minta aturakan dan Allah Ta'ala. Imbah itu pulang, ada kalanya kita ditakdirkan oleh Allah beribadah. Asal kita mau bujur-bujur bertaubat, mau memujurkan niat, dan menjunjung syariat, maka waktu kita beribadah itu hati kita diatur Tuhan, ditulungi Allah ini hati kita. Kawa kita tadi berisi minimal yakhdah di dalam hati.
Bahkan yaqdhah ini bisa meningkat. Arti yaqdhah itu kesadaran bahwa kita tuh fakir, bahwa kita tuh kada pernah bisi apa-apa, bahwa kita tuh kada pernah kawaba apa-apa. Sadar naranya, kesadaran itu bisa meningkat. Allah yang meningkatkan tuh menjadi musyahadah kita. Lalu ini memandang hanya Allah yang kawa, hanya Allah yang sugih, hanya Allah yang mampu. Seluruhnya ini kesugihan Allah jenya. Itu pandangan hati orang itu kada kawa diulah-ulah. Allah yang memberi. Nah, kenapa Allah memberi? Karena inya bertawakal lawan Allah. Nah, banyaknya orang beribadah, ibadahnya ditawakalkan Allah, kamu hanya masih mau ulak-ulak di awaknya aja, ibadah tuh kada sampai, kada naik ke Allah Ta'ala. Itu banyak benar. Kenapa mau ulak-ulak? Arti mau ulak-ulak tuh, kalau mau ulek-ulek itu kan yang picel tuh. Ini mau ulak-ulak tuh berputar-putar di awaknya aja. Nah, ibadah cak ibadah sembahyang subuh 2 rakaat itu kada naik ke hadrat Allah, kada diterima oleh Allah. Mau ulak-ulak di awaknya aja. Sebabnya memandang inya yang menggawi. Sebab inya berisi anggapan ibadah itu kebaikan dirinya, maka mau ulak-ulak di dirinya aja, kada diterima oleh Allah. Nah, harusnya waktu kita beribadah kita melihat kehebatan Allah, kebaikan Allah, kesugihan Allah. Nah, kalau kita memandang bahwa ibadahku ini adalah kebaikan dari Allah, maqbul indallah, diterima oleh Allah. Nah, kawa kita melihati kebaikan Tuhan waktu beribadah, itu pun inayah Allah juga, bantuan Allah. Kenapa Allah mau menolongi? Karena kita bersarah lawan sidin, minta aturakan sidin. Nah, ada kalanya pulang kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat, kada kawa menghindar kita. Bila Allah mentakdirkan kita dalam keadaan bermaksiat, pasti terjadi. Hal yasnil arif, ujar seorang murid bertakun kepada peguruan sidin, si Abu Hasan Sajili, hal yasnil arif, apakah orang wali itu bisa berzina? Maka dijawab oleh Abu Hasan Sajili, pendiri tarekat Sajiliyah itu sidin, idza kutiba lahu falahu, apabila ditakdirkan bagi orang tersebut falahu, maka terjadi. Nah, tetapi mereka itu mahfuz. Nah, kalau para nabi maksum, kalau para wali ini mahfuz. Apa itu mahfuz? Dipelihara oleh Allah dari mengekali dosa. Bisa aja menggawi dosa, tapi mereka tuh segera bertaubat. Taubat itu dasar termasuk perhatian dan sifat bubuhan para wali. Salah sedikit bertaubat, menangis, minta ampun. Nah, kenapa bisa nang kaya itu? Sebab banyak orang yang gembira dengan maksiatnya, senang dengan maksiatnya, bahkan bangga dengan maksiatnya. Banyaknya umumnya sudah bangga dengan maksiat, datang di mana berpikir bertaubat. Kenapa bangga dengan maksiat, gembira dengan maksiat? Nah, memang inya diserahkan oleh Allah kepada nafsunya sendiri. Tuhan kadang mengatur hidupnya dengan pengaturan yang terbaik. Kenapa Allah kada mengatur dengan pengaturan yang terbaik? Inya kada bujur-bujur bertawakal, menuntut ilmu kada, bertaubat kada, membujurakan niat kada. Datang di mana tahu dibujur niat, menuntut ilmu kada, membujurakan syariat kada. Datang di mana kada menuntut ilmu, bujur syariat. Nah, maka diserahkanlah oleh Allah kepada nafsunya sendiri. Akhirnya ketika dia dalam keadaan bermaksiat, kada berpikir hendak bertaubat. Maka penting kita ketahui bahwa orang yang masuk neraka itu bukan karena dosa, karena kada sempat bertaubat saja masalahnya. Bila kada sempat bertaubat, mati neraka mahadang. Apalagi mun yang di akhirat kada dia memberi syafaat. Biar seumur hidupnya maksiat, tapi sebelum meninggal dunia sempat bertaubat. Taubat yang bujur-bujur rukunnya dilaksanakan, menyesal, berniat kada mau ulangi, berampih, mengucap istighfar, astagfirullah, menangis, sekalinya mati, surga mahadang tuh. Surga mahadang asal dosanya lawan Tuhan aja bang. Namun dosanya lawan makhluk, batur pulang kisahnya. Nya ingat dosanya ku lawan makhluk pernah ini berataan. Nah, di misinya kakawanan yang pernahnya berhutang lawan orang 1 juta, minta ampun lah, kita berilah hutang 10 juta aja. Nah, kenapa kawannya tadi tuh hati ringan, kurilakan aja. Ya Allah mampun aturan ya. Nah,
Maisipis pulang ke sana yang berhutang 100 juta, anu kita berilan hajilah udah aku bayar. Kada apa-apa aja sudah aku beriakan jahan. Allah membukakan hati orang memberiakan. Bisa pulang maisipis pulang ke Donald Trump yang berhutang 10 miliar. Nah, jadi Donald Trump kada apa-apa tuh biasa aja aku beriakan jahan. Nah, jadi mun Allah mengatur hidup kita itu mudah. Oh, sekalinya ada yang kadang mau marilakan kita ini kan bertobat sudah nih, minta ampun karena udah bahari kita pernah berhutang sama orang nintu. Tapi orang nintu kita kada kau bayar, orang tuh kada rila. Bahkan berucap kada rila aku aja. Hendak tapacul gigi palsu. Kada rila aku aja. Misalnya, mun kada dibayar kita bertuntutan di akhirat aja. Meninggal sidin. Hadang kita bertuntutan di akhirat aja. Nah, ujar yang ampun hutang ini nih. Sekalinya diutus Allah malaikat datang mengatuk tok. Nah, aku membayarkan hutang si anu. Nah, Allah Ta'ala maha kuasa. Allah ampun aturan. Nah, itu. Nah, jadi apabila kita ditakdirkan oleh Allah dalam satu keadaan, maka Allah akan mempersiapkan menjadi keadaan tersebut menjadi keadaan yang terbaik bagi kita. Apa itu keadaan yang terbaik? Keadaan yang diridhai oleh Allah. Nah, keadaan yang diridhai oleh Allah itu seperti apa? Orang yang dapat nikmat bersyukur, keadaan yang diridhai oleh Allah. Orang yang dapat musibah bersabar, keadaan yang diridhai oleh Allah. Orang yang dalam keadaan beribadah memandang kebaikan Allah, diridhai oleh Allah. Orang yang dalam keadaan bermaksiat segera bertaubat, diridhai oleh Allah. Kenapa inya bisa berposisi di pintangan yang diridhai oleh Allah? Itu semata-mata sebenarnya pengaturan Allah Ta'ala juga. Kenapa Allah mengatur? Karena kita minta aturakan. Nah, minta aturakan Tuhan itu disebut tawakal narnya. Nah, maka orang yang bertawakal cirinya, puncak tawakalnya ada di hati ridho. Hati ridho itu bahasa kitanya senang kepada Allah. Nah, orang senang kepada Allah, maka mulutnya itu dua. Ada kalanya memuji, bersyukur, dan ada kalanya berdoa. Senang, Bang. Nah, maka di sini adabnya yang masalah tawakal semalam, pelajaran semalam, Allah bersifat hayat. Nah, ini sami'un. Jadi muntung kita ini kan bisa bersuara. Ya, kalau suara muntung yang paling dikatujui didengar Allah tuh, nah suara apa yang kayak apa? Memuji Allah. Yang kedua, selain memuji, nah apa yang dikatujui Tuhan didengar oleh Allah nih, apa nih? Meminta lawan Allah. Nah, jadi mun kita yakin Allah Ta'ala bersifat sama mendengar, maka kita mengeluarkan ucapan di muntung sesuatu yang dikatujui oleh Tuhan, yang diketujui oleh Allah. Apa itu? Memuji. Maka bentuk pujian itu macam-macam. La ilaha illallah, hakikatnya adalah pujian kepada Allah. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, seluruhnya itu adalah bentuk pujian kepada Allah. Nah, maka orang yang berwirid itu sebenarnya adalah hakikatnya memuji Allah dan berdoa kepada Allah. Tapi yang dikehendaki di sini, pujian itu terbit dari hati yang ridha. Itu maksudnya. Karena banyak orang yang memuji, tapi hatinya belum ridha. Berarti narnya belum bujur-bujur memuji. Sebab memuji itu hasil dari senangnya hati, ridhonya hati. Sebab hati ini pun bisa bersuara, yang disebut suara hati. Suara hati kita didengar juga oleh Allah. Jangan sampai sumbang, mulut memuji Allah, alhamdulillah, tapi hati sedih. Sedangkan suara hati yang sedih ini didengar juga oleh Allah. Nah, maka pujian yang diridhai oleh Allah, yang keluar dari mulut seorang hamba, adalah pujian yang terbit dari hati yang ridha. Misal, kita diatur oleh Allah sudah, karena kita bertawakal pada Allah. Ya, kalau lalu sembahyang ini perintah Allah, kita gawi sembahyang. Nah, dalam keadaan sembahyang. Lalu kita diatur oleh Allah hati kita, karena Allah tadi yang mengaturkan kita.
karena kita meminta lawan Allah, minta aturakan, lalu diatur Allah, lalu diulah Tuhan hati kita ini kawa musyahadah, memandang kebaikan Allah waktu sembahyang. Mak kayak apa kita himungnya diberi Allah keadaan yang terbaik, hati kita tuh keadaan yang terbaik, himung gembira lawan Tuhan. Nah itu kena menimbulkan sifat senang lawan Allah, itu otomatis ditimbul. Kalau kita tuh beribadah yang kita lihat kebaikan Allah, itu otomatis timbul di hati senang dengan Allah, itu otomatis. Kada usah dicari-cari, timbul seorang dianya. Kita tuh melihat acil ijah memberi pian limping panas-panas, pian mamang dasar ketujuh limping. Nah parut lapar pulang, hari dingin-dingin pulang, acil ijah memberi. Misal maka betapih di dada perlu memberi. Betapih di dada memberi. Nah mau pian himungnya menerima ya kada. Himung tuh datang sendiri aja, asal pian katujuh lawan acil ijah. Kada usah dicari himung tuh, datang sendiri aja. Alhamdulillah acil ijah aja kalau timbul seorang himung nih tuh. Paham lah pian nih. Nah maka gembira hati kepada Allah menimbulkan mulut memuji. Suara hati yang gembira kepada Allah didengar oleh Allah. Mulut yang memuji lawan Allah didengar oleh Allah. Nah maka yang paling bagus, yang diketujui didengar, yang paling diketujui Allah dengar adalah mulut yang memuji tapi terbit dari hati yang senang kepada Allah, ridha. Nah satu pulang. Ada juga orang yang dapat musibah tapi inya sabar dapat musibah. Kawa sabar kenapa? Inya hatinya diatur oleh Tuhan. Kawa inya mengganang bahwa dalam musibah ini ada anugerah Tuhan. Ya kalau ada kebaikan Tuhan, ada penghapusan dosa, ada pengangkatan derajat, timbul seorang gembira lawan Allah tuh. Padahal dapat musibah maka gembira. Karena inya gembira, garis miring ridha. Lalu kadengaran di muntungnya alhamdulillah dinya. Walaupun bagimit kada nyaring alhamdulillahnya, alhamdulillah dinya. Kata-kata alhamdulillah yang keluar di mulutnya didengar oleh Allah, itu sami'un narnya. Jadi Allah tuh katujuh mendengar mulut yang memuji, yang pujian tadi terbit dari hati yang ridha. Orang imbah maksiat maka gembira lawan Tuhan. Kenapa? Karena inya segera bertaubat. Taubat itu pemberian Allah, himung benar. Karena orang yang bertaubat itu seperti bayi yang baru lahir, bahkan mendapat titel Habibullah. Gembiranya lawan Tuhan, dijadikan keadaan maksiat ini menjadi wasilah inya dekat dengan Allah, maka dipujinya Allah Ta'ala. Nah hati senang itu menimbulkan pujian. Nah maka adabnya bagi kita bila yakin Allah bersifat sama, kita tuh memuji lawan Allah, tapi hati tadi sudah ridha. Supaya memuji itu memang bujur-bujur pujian yang asli, senang kepada Allah. Nah yang kedua berdoa. Arti berdoa itu meminta. Kenapa meminta? Menjalankan suruhan Allah semata-mata. Datang tadi acilijah beri limpingnya, kalau himung kita soalnya bocah pulang isuk atari pulang lah. Nah berdoa tuh, berdoa narannya isuk atari pulang lah kita. Kawa kita sabar berdoa pulang kita, ya Allah karena wahai Allah na ulun bari pulang sabar bila dapat musibah. Berdoa narannya. Nah berdoa lawan Allah. Nah maka doa kita yang diucapkan oleh mulut kita yang terbit dari hati yang senang tadi, itulah yang disebut mukhul ibadah, utaknya ibadah. Tapi kalau kita berdoa terbit dari hati yang pusang, itu bukan ibadah. Hati pusang lawan Tuhan, kada ridho lawan keadaan yang garing nengkai ini, lawan miskin nengkai ini kada ridho, lalu berdoa minta lawan Allah Ta'ala sesuatu yang papalingannya. Karena keadaan garing, kada ketujuh lawan garing, kada terima lawan garing, berdoa lawan Allah Ta'ala. Bangun tengah malam jam 1, wah masang surban, kada ingat masa lawar. Dan mesti lihat surban kayak para bula, sekalinya kada masa lawar. Saking hati pusangnya lawan Tuhan nih. Oh berdoa, ya Allah berapa tahun sudah ulun berusaha kada sugih-sugih juga, sekarang ulun meminta wahai Allah ya, nyaring benar bangunan orang higa-higa apa sidin makanya bemikrofon suara bemamai
Nah, walaupun itu adalah doa, walaupun itu diawali oleh pujian kepada Allah, tapi terbit dari hati yang kada ridha, itu dihukumi maksiat. Ujar ulama tasawuf, maksiat narnya. Nah, jadi hati dulu ridha. Kayak apa supaya hati kita ridha, senang? Kada kawa cara lain melainkan Allah yang memberi. Kayak apa caranya supaya Allah memberi? Supaya Allah memberi kayak apa? Batawakal lawan Allah. Nah, kayak apa cara batawakalnya? 3 yang tadi. Nah, apa yang 3 tadi aja? Sudah tadi disambat. Belum kada ingat juga. Sama pada kada ingat kita. Nah, makanya orang-orang wali itu panjang doa. Tapi mereka doa yang mereka ucapkan itu malah menambah-nambah keridhaan Allah. Nah, jadi kenapa hati kita tuh penting senang dengan Allah tuh kenapa? Nih gede garis bawahi lah. Wajib kita tuh senang hati lawan Allah. Bahasa Arabnya ridha. Kenapa? Orang Inggris why? Kenapa hati kita tuh wajib senang dengan Allah? Karena yang kita tuntut di dalam hidup keridhaan Allah, kesenangan Allah. Ciri Allah Ta'ala ridha lawan kita, hati kita senang dengan Allah, senang dengan segala takdirnya, senang dengan segala hukumnya, senang dengan segala ketetapannya. Ciri bahwa Allah kada ridha lawan kita, kita kada senang dengan takdirnya, kada senang dengan hukumnya, kada senang dengan segala macam pengaturannya. Nah, maka mun hendak tahu bahwa Allah itu senang lawan kita senang lawan sidin. Itu cirinya. Mun kita hendak tahu bahwa Allah itu sekarang ini nak ada ridha lawan kita pusang. Bakawan lawan musang. Berarti waktu itu ujar orang Arab al-an. Yang now ujar orang Inggris. Yang waktu itu tuh yang now tuh nah. Nah, waktu itu kita kada diridhai oleh Allah. Maka mun Allah sudah kada ridha, Allah kada menempatkan kita di surganya. Jangankan dapat surga di akhirat jannatun naim, di dunia aja sudah kita model kaya dalam neraka sudah. Jadi di dunia ini ada neraka, ada surga. Apa itu surga di dunia? Kita ridha lawan Allah. Apa itu neraka di dunia? Kita pusang dengan Allah. Nah, itu neraka. Nah, ini pengumuman dulu lah, tapi masih ingat nah. Jadi kita pengajian sifat 20 waktunya dipindah ke setiap malam Senin. Tempatnya masih tetap di sini. Pelajarannya tetap sifat 20, sambungannya ini juga. Cuma waktunya saja berpindah ke malam Senin. Malam Senin. Yalah. Imbah maghrib. Jadi hari Minggu malam Senin maghrib berjamaah di sini sampai ke Isya. Nah, acaranya sama seperti acara-acara pengajian ratib atas yang kayak biasanya. Mudah-mudahan kau di sini juga mengamalkan. Acaranya maghrib berjamaah dulu. Jadi pian datang mulai tengah hari ke sini. Mencongkong. Barangkali memasak dulu di sini terserah ya. Nah, kada apa-apa. Karena paling ada aja sih tukang makan itu. Nah, jadi maghrib di sini berjamaah, bawirid. Mudah-mudahan wiridnya kena handap aja. Imbah itu pulang yang imamnya surahnya jangan terlalu panjang, yang handap-handap aja tuh. Baranga Yasin, Allahu Akbar. Surah Al-Falaq An-Nas kah? Ini di zaman pandemi ini ulun memadahkan aja lah banyak surah Al-Falaq An-Nas dibaca. Maupun dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Al-Falaq An-Nas itu perlindungan. Kita nih kada kawa mengandalkan masker, kada kawa mengandalkan jaga jarak, kada kawa mengandalkan jangan bersalaman. Banyaknya orang yang menjalankan protokol kesehatan berdahulu mati pada kita. Kada kehitungan sudah. Yang kita andalkan perlindungan Allah.
Nah, perlindungan Allah. Salah satu cara Islam berlindung kepada Allah mengamalkan surah perlindungan. Apa itu surah perlindungan? Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Dibaca. Kita yakin percaya lawan Allah. Percaya lawan Allah. Nah, maka Al-Falaq, An-Nas baca pagi dan sore, siang dan malam. Pabil aja banyakin membaca itu. Maka insya Allah selamat dari 3 kritis. Kritis ekonomi, kritis keamanan, kritis kesehatan. Nah, imbah ninto, imbah tuntung bawirid, lalu kita mengamalkan sunnah awabin. Nah, sunnah awabin itu 6 rakaat imbah sembahyang maghrib. 2 rakaat yang pertama salam, itu niatnya ba'diyah maghrib. Itu masing-masing menggawi. Jadi bila imbah tuntung salam maghrib bawirid tuntung sudah berdirian kita masing-masing menggawe sunnah awabin. Niatnya 3 macam. Pertama niat ba'diyah maghrib 2 rakaat salam, itu kayak biasa sudah kita menggawe ya kalau. Lalu imbah tuntung salam berdiri pulang, masing-masing pulang, niatnya sunnah taubat. Aku sembahyang sunnah taubat, Allahu Akbar, 2 rakaat salam. Nah, kalaunya ba'diyah maghrib tadi surahnya bagus Al-Falaq, rakaat pertama, kedua An-Nas pulang. Nah, sedangkan sunnah taubah ada pang ayatnya khusus. Imam kada hafal bisa kada hafal kalau kada hafal ya. Jadi yang paling bagus saja bila kita kada hafal, ambil yang paling bagus. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallah. Sunnah taubah tuh. Allahu Akbar di hati, aku sembahyang sunnah taubat. Itu aja minimal. Kalau bisa sampai panjang Allah. Nah, pernah dipikirkan macam-macam. Yang ringkas saja, aku sembahyang sunnah taubat, selesai dah. Allahu Akbar. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallah. 2 rakaat masing-masing jangan itu juga salam. Jadi masing-masing ya. Nah, yang ketiga 2 rakaat juga, dan ini berjamaah sembahyang sunnah hajat. Ini berjamaah, kan ada imamnya kan memimpin. Nah, surah yang pertama, ayat yang pertama, ayat kursi, imbah surah Fatihah tuh, baca ayat kursi di rakaat pertama. Di rakaat kedua, imbah surah Fatihah, baca ayat amanar sampai kafirin, yang amanar Rasul sampai kafirin. Amun ayat kursi kada hafal, amanar kada hafal, ganti dengan qul ya qul huwallah. Qul ya qul huwallah kada hafal, qul kupina lakum. Apabila lagi malakum makan ngalih bener tablik hantam Al-Falaq An-Nas aja sudah. Nah, jadi 6 rakaat awabin. Jadi 6 rakaat awabin tuh boleh niat awabin, aslinya niat awabin. Aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat Allahu Akbar. Sampai minimal 6 rakaat awabin narannya. Tapi ujar guru Sekumpul Bahari, ini Bahari ulun langsung mendengar langsung nih lah, walaupun ulun kada ada buktinya. Memang ini guru pernah menyambat Bahari waktu pelajaran Bahari. Jadi guru Sekumpul itu sidin memadahkan, menjelaskan, mengarahkan, membimbing dan mempraktikkan waktu itu. Nah, jadi praktik sidin itu bukan niatnya awabin, tetapi niatnya pertama ba'diyah maghrib 2 rakaat. Yang kedua sunat taubat 2 rakaat. Yang ketiga sunnah hajat 2 rakaat. 6 rakaat. 6 rakaat ini menempati awabin, maka disebut dapat pahala ba'diyah maghrib, dapat pahala sunnah taubat, dapat pahala sunnah hajat, dapat pahala awabin sambil menyalam minum banyu. Nah, kalau kita niat awabin aja dapat awabin aja, bujur aja mangjuan itu, tasarah aja. Nah, cuma kita baik mau pati perguruan nah ya kalau kada bertata salah bang. Sidin tuh mau ulah seorang aja. Nah, itu ada kitabnya juga. Buka kitab Al-Adhkar, ada penjelasannya di situ. Jadi ujar Imam Nawawi boleh niatnya diganti tadi. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, pahala 6 rakaat sunnah 6 rakaat digawe itu antara maghrib isya pahalanya. Nah, ini penting banget kita tahu pahala supaya kancang menggawe. Karena kita ini bila mati, siapa yang berdahulu nih? Nah, bilanya mati nih, tuh paling bermanfaat untuk kita tuh pahala. Duit kada lagi bermanfaat. Pahala yang paling bermanfaat. Berebut on pahala bila sudah mati. Kenapa lagi di padang mahsyar tuh pahala diperebutakan. Sampai yang mama nih melihat anak buka mamanya, ada mau baparak kalau anak pun buka aja melihat mamanya.
masing-masing menghindar. Kenapa aja menghindar? Takutan kalau pahala aku diambil anak. Nah, mudah kayak kada saling kenal. Nah, itu saking pentingnya pahala ini nah maka umur kita ini handap disuruh kita membanyaki pahala. Di antara cara membanyaki pahala 6 rakaat imbah maghrib. 6 rakaat imbah maghrib, badiah 2 rakaat, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Nah, apa pahalanya? Dalam kitab Syarus Salikin di awal-awal kitab dijelaskan. Baca aja kan dicari situ pian kitabnya. Di situ madahkan barang siapa mengerjakan sembahyang sunat 6 rakaat antara maghrib isya belum berpandir urusan dunia lah. Jangan pandir macam-macam. Jangan merumus itu segala macam. Nah, 6 rakaat digawinya, maka diampuni dosanya 50 tahun. Pian umur 40 tahun meninggal, bonus 10 tahun. Nah, usah kalinya tiap malam bersih benar orang itu, diampuni Allah dosanya. Nah, apalagi hidup yang dicari ya kalau. Dalam kitab Tangkihul Kahul jelaskan lagi, barang siapa menggawi 6 rakaat, belum lagi kada bapandir urusan dunia, 6 rakaat digawinya antara maghrib isya, sunnah 6 rakaat nih 3 kali salam nih, maka diberi pahala inya beribadah siang dan malam 12 tahun pahalanya. Buka kitab Tangkihul Qaul. 12 tahun pahala hanya dikerjakan antara maghrib isya. 12 tahun. Nah, samalam dapat pahala 12 tahun. Maka pahala yang ibadah yang diterima nih siang puasa, malam beribadah. Nah, kaina pulang isuk dapat pulang, malam isuk dapat pulang 12 tahun umur berapa ada ini yang disebut umur berberkat ngarannya. Memang umurnya handap aja tapi berberkat, banyak pahala yang dibawa bulik ke akhirat. Nah, itu sunnah awabin. Tuntung sunnah awabin tetap kita membaca rotibul atas. Karena ini kada dibaca. Mun kada dibaca mangatulhani. Kenapa aja? Niat sudah hendak membaca. Mun kada dibaca mau lonarannya maka hendak membaca sudah. Jadi kenapa wirid dihandapi imbah maghrib itu sudah ditapal kena dengan ratibul atas. Jadi walaupun wiridnya handap ada di sini, doanya cukup sekali aja dan handap-handap aja doa. Kada usah doa yang kayak seluruh menyeluruh itu berdoa. Karena di sini ada juga doanya sudah nyegarnya. Nah, jadi hantam bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pian tahwil aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, handap benar doanya kayak itu. Mungkin itu kehandapan. Jangan jual kayak itu. Nah, jadi walaupun wirid kena imbah maghrib itu handap, malam Senin itu tapi ditapal oleh rotibul atas wiridan tadi. Nah, itu. Nah, imbah itu hanya belajaran sifat 20 dan biasanya tali 4 waktu isya 10 menit. Kada apa-apa. 10 menit melalar. Jadi kada kawat tepat waktu kita lah. Jadi bila orang azan kita taruh dulu pengajian karena bilanya kada tuntung pandang sangkal. Nah, itu ngalih sangkal. Jadi tutungakan dulu. Kada di awal waktu aja, maka bagus di awal waktu, di awal waktu juga. Inya isan itu waktunya bagi 3. Dari waktu imbah isya, dari waktu imbah sampai waktu isya tuh, sampai ke subuh bagi 3. Bagian yang pertama dari yang 3 tuh awal waktu narannya. Jadi jam 9 masih awal waktu. Pian sembahyang isya jam 9 itu awal waktu masih. Karena bagi 3. Nah, mau kada aja kan ngalih aja. Masalahnya Masjid Rajan itu jubilenya harus pemulaan ajan pemberitahuan dengan orang pangja. Wah, ini lain zaman bahari nangai. Zaman Majapahit. Wah, ini jam masing-masing di rumah ada. Langgar masjid bahambur. Jadi walaupun di sini kada ajan tepat waktu, orang tahu aja sudah pada sampai isya. Ya kada. Nah, lu berdahulu makan dalil naklinya, dalil aklinya itu supaya jangan berdebat ya lah. Karena timbul kena mengarasi, mau justru isya aja, sadang aja. Nah, hadang sudah berdahulu sudah pada hit anunya nah. Dalil aklinya. Nah, paling 10 menit tadudinya kena ada apa-apa. Kalau disekumpul setengah jaman, awas benar. Setengah jaman aja pian. Tadudinya hanya bebe isya. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah, kawam amalakan itu insyaallah. Jadi setiap malam Senin lah. Nah, jadi ini bukan hanya di sini yang cara yang kayak tadi itu yang awabin segala macam bukan hanya di sini. Jadi sekedar tahu setiap malam Senin di sini kitab sifat 20
Malam Selasa di Masjid Darus Saadah Pinus Ujung. Malam Rabu di Masjid Al-Mutakin Pelambuyan Bawah. Itu kayak itu juga caranya, kitabnya ada masing-masing. Malam Kamis di Al-Firdaus ada juga kitabnya, caranya kayak itu juga sama. Malam Jumat di Masjid Raya Nurul Islam, kitabnya ada juga dibaca, caranya kayak itu juga sama. Nah, malam Sabtu di Masjid Al-Liqa Babu Salam Maranti Komplik Babu Salam. Malam Minggu di Masjid Sayyidah Maryam Kecipir, sama nang kayak itu juga. Malam Senin kita boleh ke sini pulang kita. Nah subuh Rabu pangjah kosong kah kada nya bahurupan. Subuh Rabu tuh asalnya di sini loh kok. Malam Senin tuh asalnya acaranya di Masjid Amako Al Azhar, dihurupakan ke sini. Nah jadi subuh Rabu tuh tetap ada acara, tapi acaranya di Masjid Al Azhar Amako. Nah itu acaranya. Nah kalau subuh kalau pindah hendak tulak misalnya subuh Senin di Langgar Nurul Fadilah Jalan Jati, subuh Selasa di Masjid Al Hijrah Harum Manis 3 kah 2 kan itu. Nah lain-lain kitabnya itu kitab Minhajul Abidin. Subuh Rabu di sini di Masjid Al Azhar. Subuh Kamis di Masjid Tarbiyah Tilong. Subuh Jumat di mana? Oh di markas Parak Rambo. Nah, subuh Sabtu di Masjid Al Falah Pal 1. Subuh Minggu di Masjid Al Fatah Bangas Permai. Subuh Senin kita boleh pulang tadi. Nah jadi berisi barataan ge. Jadi pian mun hendak olahraga tiap besukan ada aja caranya berjalan pian mulai sini nah olahraga tiap besukan tuh. Nah itu insyaallah. Jadi bukan hanya di sini kita mengamalkan awabin lah, ada memang sudah kayak itu kita tiap malam gitu. Nah mudah-mudahan pihak masjid setuju juga ya kalau jadi ibarat talambat 10 menit kada apa-apa ya kada masalah tuh. Nah mudah-mudahan setuju dan supaya kawas sebarataan minimal waktu pengajian tuh ada setengah jam lah minimal, jangan sampai 10 menit timbul ampihan kan sangkal ya kalau setengah jam lah supaya kawan angka itu. Jadi otomatis surah handap mudah-mudahan ya kalau hantam na al-falaq anas tadi doa kan handap wirid cuma kan diganti dengan ini kina. Nah mungkin itu saja wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.